Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis, NIM 2018-03-028, mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modal kerja berbasis syariah. Sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita akan membahas tentang pengertian modal terlebih dahulu. Modal itu apa sih? Modal adalah suatu harta yang diputar dalam berbentuk usaha. Nah, itu disebut modal. Jadi, teman-teman, ketika kita ada harta dan kita untuk usaha atau bisnis, itu bisa disebut dinamakan modal. Nah, secara bahasa Arab, modal disebut al-amal, yaitu harta, atau itu dalam bentuk mufrad, dan dalam bentuk jamak itu disebut al-anwa. Nah, secara harfiah, al-amal, harta, adalah segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita punya. Adapun dalam istilah syariah atau syar'i secara Islam, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal atau yang dalam berbentuk resmi menurut syar'i, yaitu atau menurut hukum Islam. Nah, sekarang kita masuk ke modal berbasis syariah. Nah, dalam Islam ada beberapa ketentuan modal dalam pengaturan manajemennya. Yang pertama adalah modal harus diketahui. Nah, di sini kita paham bahwa modal itu harus kita ketahui untuk dalam bentuk transparan kepada semua pihak yang berinvestasi kepada kita atau yang bersama dengan kita. Nah, yang kedua, modal berbentuk real. Nah, di sini yaitu modal itu memang harus ada. Ketika modal tidak ada, maka pelaku usaha tidak bisa menjalankan usahanya sendiri. Yang ketiga, yaitu modal tidak boleh dari hutang. Nah, gimana maksudnya dalam istilah nomor 3 ini, yaitu takutnya ketika kita modal berbentuk dari hutang, yaitu kita bisa menjerumuskan kita dalam bentuk ribawi, yaitu barang ribawi. Jadi besar kemungkinan ketika kita modal itu berbentuk berasalkan dari hutang, yaitu kita akan menaikkan harga supaya hutang itu cepat kita tutupi. Nah, di situ ditakutkan bahwasanya modal tidak harus atau tidak diperbolehkan dalam bentuk hutang. Nah, lanjut ke dalam komponen modal, struktur modal. Nah, modal asing atau modal jangka panjang yaitu modal yang pada umumnya berjangka lebih dari 5 tahun. Nah, modal ini biasanya untuk membiayai perluasan perusahaan, ekspansi atau modernisasi perusahaan yang pada modal ini membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, yang kedua, modal sendiri ada beberapa sumber modal sendiri. Yang pertama, modal saham driven, yaitu saham driven memberikan beberapa hak istimewa kepada para pemegang sahamnya, yaitu lebih di senior dan lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Oleh karena itu, pemegang saham driven atau perusahaan tidak memberikan peluang yang lebih banyak dalam bentuk modal saham driven. Yang kedua, modal saham biasa. Nah, modal saham biasa ini yaitu pemilik perusahaan. Pemegang saham biasa ini adalah pemilik perusahaan yang dimana menginvestasikan uangnya dengan harapan ada pengembalian di masa yang akan datang. Nah, dalam modal saham biasa ini kita perolehannya yaitu sisa dari tuntutan kebutuhan perusahaan dan ketika seluruh aset telah terpenuhi. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pembiayaan modal kerja syariah. Nah, pada umumnya pembiayaan modal kerja syariah ini adalah pembiayaan semua kebutuhan
yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai semua kebutuhannya, semua usahanya dengan produk-produk berbasis syariah. Nah, biasanya waktu yang diberikannya yaitu 1 tahun atau lebih. Nah, ada beberapa karakteristik atau hal yang perlu kita perhatikan dalam pembiayaan modal berbasis syariah. Yang pertama yaitu jenis usaha, yang kedua skala usaha, yang ketiga tingkat kesulitan usaha yang dijalaninya, yang keempat yaitu karakter atau sektor pembiayaan yang harus dibiayai. Karakter atau sektor pembiayaan yang harus dibiayai. Nah, berdasarkan akad ada 5 hal akad berbasis syariah. Yang pertama adalah akad PMK mudharabah atau pembiayaan modal kerja mudharabah. Yang kedua adalah pembiayaan modal kerja secara istisna. Yang ketiga adalah pembiayaan modal kerja secara salam. Yang keempat adalah pembiayaan modal kerja secara murabahah. Yang kelima adalah pembiayaan modal kerja secara ijarah. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.